Tahukah Anda, banyak sekali outlet fried chicken di luar sana yang terlihat ramai, antrian ojolnya panjang, tapi ownernya justru pusing 7 keliling setiap akhir bulan. Kenapa? Karena untungnya sangat tipis, atau bahkan mereka harus nombok untuk biaya operasional bulan berikutnya. Banyak yang mengira masalahnya ada di marketing atau kurang promo, padahal penyebab utamanya seringkali jauh lebih sederhana tapi sangat fatal, dan itu terjadi tepat di dapur Anda sendiri. Ingat kalimat ini baik-baik. Jika Anda sebagai owner tidak tahu masalahnya, maka masalah itu akan membuat profit Anda bocor halus setiap hari tanpa Anda sadari. Mulai dari minyak goreng yang diam-diam menjadi racun biaya yang menggerogoti margin, sampai hilangnya satu potongan ayam yang bisa menghapus 10% omset Anda dalam sekejap. Ini bukan soal asumsi, bukan soal katanya, dan bukan data palsu. Ini adalah matematika bisnis dan sains manajemen restoran yang tidak bisa dibantah. Jika hal-hal ini terus diabaikan, inefisiensi ini akan membuat bisnis Anda gulung tikar pelan-pelan. Anda capek bekerja, tapi uangnya tidak pernah terkumpul. Di video kali ini, saya akan membedah secara detail 5 hal krusial yang wajib dikontrol oleh setiap owner outlet fried chicken berdasarkan fakta dan data. Simak sampai tuntas, karena poin ketiga seringkali menjadi penyebab utama kenapa HPP Anda bengkak. Mari kita mulai. Hal pertama, manajemen minyak jelantah atau oil management. Banyak pemula yang hanya fokus pada harga ayam, padahal dalam struktur biaya bisnis fried chicken, minyak goreng adalah komponen biaya terbesar kedua setelah daging ayam itu sendiri. Mengontrol minyak bukan sekedar memastikan gorengan matang, tapi ini soal menjaga kesehatan finansial outlet Anda. Ada 2 data variabel yang wajib Anda kunci di sini. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Pertanyaannya, seberapa sering tim dapur Anda menyaring minyak? Faktanya, Anda wajib melakukan penyaringan minimal 1-2 kali sehari. Kenapa harus sesering itu? Tujuannya adalah membuang remah-remah tepung sisa gorengan atau karbon. Secara kimiawi, remah gosong yang mengendap di dasar fryer inilah yang menjadi katalisator atau penyebab utama minyak Anda cepat rusak atau teroksidasi. Semakin banyak remah tertinggal, semakin cepat minyak Anda jadi hitam dan bau. Artinya, Anda harus belanja minyak lebih sering dan itu pemborosan. Yang kedua adalah kontrol suhu. Cek termostat fryer Anda. Suhu ideal untuk teknik deep frying ayam crispy harus berada di angka 160 hingga 170 derajat Celcius. Ini adalah golden rule-nya. Apa yang terjadi jika Anda tidak mengontrol ini? Jika suhu di atas 177 derajat, minyak akan mengalami breakdown atau rusak jauh lebih cepat dari umur seharusnya. Tapi sebaliknya, jika suhu drop di bawah 163 derajat, misalnya karena masukan ayam terlalu banyak sekaligus, maka ayam akan menyerap minyak berlebih. Istilahnya oily. Ayam yang berminyak adalah produk gagal. Selain rasanya bikin enak, secara operasional ini merugikan karena stok minyak Anda tersedot masuk ke dalam daging ayam, bukan dipakai untuk menggoreng batch selanjutnya. Hal kedua, suhu internal ayam atau internal temperature. Poin ini bukan lagi soal uang, tapi soal nyawa bisnis Anda dan reputasi brand Anda. Ayam adalah bahan pangan berisiko tinggi atau high risk food yang menjadi sarang bakteri berbahaya seperti salmonella. Kesalahan fatal yang sering dilakukan owner pemula adalah mengandalkan mata. Mereka bilang, wah kulitnya sudah golden brown, warnanya sudah cakep, berarti sudah matang. Ini adalah persepsi yang salah besar. Warna luar bisa menipu. Jika adonan tepung Anda mengandung gula yang cukup tinggi, tepung itu akan terkaramelisasi dan gosong lebih cepat sebelum panas sempat menembus ke bagian dalam daging. Akibatnya, luarnya crispy cantik, tapi dalamnya saat digigit pelanggan masih merah atau berdarah dekat tulang. Satu kali saja pelanggan Anda komplain ayam mentah dan mereka mempostingnya di media sosial. Reputasi yang Anda bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam semalam. Solusinya sederhana dan murah. Gunakan termometer probe digital. Jangan main tebak-tebakan. Pastikan suhu bagian dalam ayam benar-benar panas dan matang sampai ke tulang. Lakukan spot check atau pengecekan acak setiap hari pada ayam yang baru diangkat dari penggorengan. Pastikan jarum termometer menunjukkan angka aman. Ini adalah standar keamanan pangan yang tidak bisa ditawar. Hal ketiga, yield analysis atau analisis hasil potong. Ini adalah bagian favorit saya, karena ini murni matematika uang. Keuntungan bisnis fried chicken itu marginnya tipis, kita bermain di volume. Jadi, teknik pemotongan ayam atau butchering memegang peranan kunci. Mari kita berhitung sebentar. Katakanlah SOP restoran Anda menetapkan bahwa 1 ekor karkas ayam utuh harus dipotong menjadi 10 bagian. Namun, karena staf dapur Anda kurang terlatih, tidak diawasi atau memotong dengan sembarangan, mereka konsisten memotong 1 ekor ayam hanya menjadi 9 bagian.
Mungkin paha atasnya terlalu besar, atau dadanya tidak dibelah dengan benar. Apa artinya data ini buat Anda? Artinya, Anda baru saja kehilangan 10% potensi pendapatan dari setiap ekor ayam yang masuk ke dapur Anda. Bayangkan angka 10% itu. Jika Anda menjual 100 ekor ayam per hari, Anda kehilangan potensi uang dari 10 ekor ayam setiap harinya. Kalikan sebulan, kalikan setahun. Itu adalah kebocoran profit raksasa yang sering kali tidak terdeteksi di laporan keuangan karena tercatatnya sebagai penjualan normal. Padahal itu adalah opportunity loss. Tugas Anda sebagai owner adalah melakukan audit stok. Bandingkan jumlah ayam utuh yang keluar dari freezer dengan jumlah potong ayam yang terjual di kasir. Jika angkanya tidak kuat, berarti ada masalah serius di meja potong Anda. Hal keempat, holding time atau masa simpan di display. Pernahkah Anda makan ayam goreng yang kulitnya sudah alot, keras, atau malah lembek berminyak? Itu adalah ciri-ciri manajemen holding time yang buruk. Ayam goreng crispy memiliki umur emas yang sangat pendek setelah diangkat dari penggorengan. Studi sensorik membuktikan bahwa keringgahan kulit akan menurun drastis karena adanya migrasi uap air dari dalam daging ngepanas menuju ke kulit tepung. Berapa lama ayam boleh dipajang di etalase pemanas? Standar industri biasanya membatasi waktu maksimal 120 menit. Apa yang harus dilakukan jika sudah lewat 120 menit dan ayam belum laku? Disinilah mentalitas pebisnis Anda diuji. Anda harus tega. Ayam itu harus ditarik, diturunkan, dan di-waste atau dibuang atau dicatat sebagai kerugian. Jangan pernah berpikir untuk tetap menjualnya demi sayang uang. Menjual ayam yang sudah alot atau dingin adalah cara tercepat untuk mengusir pelanggan setia Anda ke kompetitor. Lebih baik Anda rugi satu potong ayam hari ini daripada kehilangan pelanggan itu seumur hidup. Gunakan sistem timer atau tempelkan label jam pada setiap napan ayam yang baru matang supaya staf Anda tahu kapan ayam itu harus ditarik. Hal kelima, rasio penampungan atau breeding ratio. Poin terakhir ini sering luput perhatian padahal tepung bumbu itu harganya mahal dan mempengaruhi HPP Anda secara signifikan. Banyak owner tidak pernah menghitung sebenarnya butuh berapa gram tepung sih untuk menggoreng sepotong ayam. Data yang harus Anda kontrol disebut usage per 100 pieces. Coba hitung, berapa kilogram tepung yang habis untuk menggoreng 100 potong ayam di outlet Anda. Jika minggu ini Anda butuh 5 kg tepung untuk 100 ayam, tapi minggu depan tiba-tiba butuh 7 kg untuk jumlah yang sama, alarm bahaya harus berbunyi. Berarti ada inefisiensi. Biasanya ini terjadi karena prosedur penepungan yang salah. Contohnya, staf menekan ayam terlalu keras saat mengaduk, atau air marinasi menetes terlalu banyak ke bak tepung, sehingga terbentuk gumpalan-gumpalan atau clumping. Gumpalan tepung yang diayak dan dibuang ke tempat sampah itu adalah uang Anda. Mengontrol teknik penepungan bukan cuma soal rasa, tapi juga soal menghemat bahan baku. Jadi, itulah 5 pilar kontrol operasional yang wajib diketahui owner fried chicken. Manajemen minyak, suhu internal, hasil potong, waktu simpan, dan rasio tepung. Semuanya bisa diukur, semuanya berbasis fakta, dan semuanya berdampak langsung ke dompet Anda. Ingat, bisnis fried chicken adalah permainan efisiensi. Kebocoran kecil yang dibiarkan lama-lama akan menenggelamkan kapal bisnis Anda. Sekarang, giliran saya bertanya kepada Anda. Dari kelima poin di atas, mana yang menurut Anda paling sering bocor atau paling sulit dikontrol di outlet Anda saat ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan solusinya bersama. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bisnis Anda makin profit dan sistemnya makin rapi. Sampai jumpa di video berikutnya.